Segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jam tangan yang ada di kita, atau mungkin jam dinding yang ada di musola, yang ada di rumah kita, itu kita lihat coba, itu yang namanya ya jam selalu berputar terus. Kalau yang kagak berputar, jamnya udah mati berarti. Betul ya? Ya. Jadi yang namanya jam itu terus berputar. Kita lihat jarum detik. Jarum detik itu terus berjalan. Ya. Kemudian nanti akan merubah dari detik menjadi apa? Menjadi menit. Menit nanti akan berubah menjadi jam. Jam pun berubah nanti menjadi hari. Ada 24 jam satu hari. Hari pun nanti akan terus berputar. Ya, sampailah kepada hitungan minggu. Minggu pun berputar terus. Akhirnya kita menemukan yang namanya apa? Bulan. Dari bulan berputar ketemu bulan lagi, sampailah kepada tahun. Begitulah yang namanya masa. Allah sudah ciptakan seperti itu. Terus berputar. Sehingga tanpa ya kita sadari saat ini kita sudah masuk di tanggal 9 daripada bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Ada yang bilang, ya Allah, kayaknya baru kemarin kita nutup pengajian. Sekarang nutup lagi ya. Ingat nggak nih tim hadroh? Iya. Tahun kemarin kan antum semua yang di sini ya. Oh, ternyata sekarang udah masuk lagi bulan Sya'ban. Begitulah yang namanya perputaran waktu begitu cepat. Kalau kata kita tahu-tahu. Dulu masih anak-anak. Tahu-tahu udah punya anak. Siapa dia? Begitu memang. Yang namanya perputaran waktu begitu. Ada yang lagi bilang begini. Dulu kamu masih anak-anak. Tahu-tahu sekarang udah punya cucu. Nah ini lebih parah lagi. Ya. Nah begitu yang namanya perputaran waktu begitu cepat. Namun alhamdulillah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu memang umat yang diberikan umur begitu singkat. Beda dengan umat-umat yang lain. Contohnya umat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu rata-rata di atas 500 tahun usianya. Makanya kalau ada informasi, ada pengumuman di zaman Nabi Allah Nuh, ya ada yang meninggal usianya baru 100 tahun. Ya Allah, 100 tahun udah meninggal aja. Tuh. Ada yang meninggal 200 tahun. Ya Allah, 200 tahun udah meninggal aja. Kenapa? Karena rata-rata umat Nabi Allah Nuh usianya 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Bahkan Nabi Allah Nuh sendiri dikasih usia 950 tahun. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, contohnya Nabi Muhammad dikasih usia berapa tahun? 63 tahun. Berapa saudara? 63 tahun. Singkat banget. Tuh umat Nabi Muhammad ya mungkin rata-rata kata Nabi baina sittin was sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Tapi alhamdulillah yang namanya umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Walaupun usianya enggak terlalu panjang, tapi Allah kasih keberkahan dalam umur. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad diberikan satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Karena memang begitu Bapak Saudara, yang namanya Allah menciptakan makhluk itu ada yang dilebihkan, dimuliakan daripada yang lain.
Dan itu memang Allah udah contohkan. Misalnya Allah memilih daripada makhluk-makhluk manusia yang begitu banyak, dipilih dari manusia yang segitu banyaknya seorang nabi. Nabi dipilih itu ternyata ada 23.000 nabi. Kemudian dari 23 diambil lagi menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul dipilih menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi yang memiliki kesabaran. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 5 nabi ini saudara, ternyata dipilih lagi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi dan rasul. Nah, nanti Allah ciptakan lagi yang namanya hari. Dalam hari itu ada 7. Ada yaumul ahad, ada yaumul isnain, yaumus sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, dan yaumus sabat. Nah, dari 7 hari itu dipilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Allah ciptakan malaikat. Malaikat begitu banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak yang tahu kecuali hanya Allah jumlahnya. Berapa triliun malaikat yang Allah ciptakan. Ternyata dari begitu banyaknya malaikat dipilih 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dari 10 itu dipilih lagi menjadi 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Dari 4 dipilih lagi 1 lah yang disebut dengan jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Allah pilih lagi 1 istimewa. Nah, begitu juga Allah ciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, terus sampai Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan itu Allah pilih yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Masya Allah. Begitu juga umat Nabi. Dari sekian banyak umat Nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya, umat Nabi Muhammad diistimewakan. Ya, makanya umat Nabi Muhammad disebut kuntum khaira ummah. Jadi umat Nabi Muhammad dikategorikan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita diberikan 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, untuk itulah mari kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Karena Ramadan itu diumpamakan seperti tamu. Kira-kira kalau tamu, ya kita perlu muliakan nggak? Perlu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim daifah, muliakan tamunya. Nah, Ramadan saudara itu diumpamakan seperti tamu. Tamu yang mulia, tamu yang agung, yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya, yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya. Oleh siapa? Oleh umat Islam. Bukan hanya umat Islam yang ada di Jakarta, bukan hanya umat Islam yang ada di Indonesia, bukan hanya umat Islam yang ada di Asia,
tetapi seluruh umat Islam yang ada di dunia senantiasa menunggu kedatangan dan kehadiran tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan ayo kita ya benar-benar manfaatkan ya Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Walaupun sebenarnya kita udah diawali dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, baru yang namanya bulan Ramadan. Ya, jadi artinya kita melakukan kebaikan sudah diperintahkan lebih awal. Ayo bulan Rajab kita disuruh melakukan kebaikan, bulan Sya'ban suruh melakukan kebaikan, sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah lebih enak. Kalau dalam olahraga itu kita perlu apa dulu? Pemanasan. Ya, perlu apa, Pak? Pemanasan. Perlu warming up. Supaya nanti ya pada saat masuk olahraganya itu dia tidak apa? Tidak kram. Tuh, makanya perlu ada ya pemanasan. Nah, kita udah disuruh pemanasan dari mulai bulan Rajab. Bulan Rajab kita disuruh beristighfar, disuruh banyak baca selawat, disuruh banyak baca Quran, bahkan dianjurkan untuk berpuasa. Makanya ya orang-orang bijak itu menyatakan bulan Rajab itu bulan saat kita menanam benih-benih kebaikan. Ya, jadi benih-benih kebaikan ini Bapak, Saudara, anak-anak muda, anak-anak remaja itu udah mulai kita tanam sejak di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban tinggal nyiram. Kita siram tuh. Siram biar supaya subur. Karena pupuk perlu, siram juga perlu. Jadi benih-benih kebaikan yang kita sudah tanam selama 1 bulan Rajab ini perlu disiram sehingga nanti hasilnya akan baik. Nah, bagaimana cara menyiramnya? Perbanyaklah silaturrahim di bulan Sya'ban. Tuh, jadi bulan Sya'ban ini kita disuruh banyak silaturrahim. Nah, masuk bulan Ramadan itu tanaman kita sudah subur. Tinggal metik hasilnya. Udah mulai ya, itu nanti hasilnya ada. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah bonus Allah akan berikan. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan baru kita menanam benih-benih kebaikan. Jadi ini salah satu hal yang sangat baik yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Namun ingat, yang namanya puasa itu kata Rasulullah ya, karena begitu mulianya pintu-pintu surga dibuka. Iza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka tuh saudara. Tandanya kebaikan-kebaikan dibuka semuanya. Jadi surga itu punya pintu. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bahkan menurut hadis Nabi ada 8 pintu surga. Pintu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. 8-8-nya dibuka di bulan suci Ramadan. Sementara pintu neraka ditutup. Nah, kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7. Pintu neraka ada 7. Itu pun ditutup semuanya selama Ramadan. Makanya kita kalau habis sholat kan diajarkan tuh. Ya, kalau kita habis sholat kita biasanya baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali itu? 7 kali. Kenapa 7 kali? Bukan 11, bukan 33. Nah, ini ada makna filosofinya. Karena pintu neraka ada 7. Sehingga kita minta, ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka.
Nah, pintu yang pertama sudah diselamatkan, baca lagi yang kedua, pintu yang kedua kita diselamatkan sampai pintu yang ketujuh. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan dari neraka. Tuh, Allahumma ajirni minan nar. Jadi pada bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup. Terus satu lagi kata Nabi, wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Tuh, jadi artinya apa? Kesempatan manusia untuk melakukan kebaikan itu cukup besar. Tapi yang namanya manusia ya ada aja. Ya, itu kadang-kadang di bulan Ramadan banyak juga yang berbuat dosa, banyak juga yang berbuat maksiat. Padahal pintu surga udah dibuka, pintu neraka udah ditutup, setan udah dirantai. Kenapa nih kok masih bisa ada manusia yang masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Disebabkan ada dua. Yang pertama, mungkin setannya ikat, tapi sekarang muncul banyak setan-setan pala hitam. Ya, banyak muncul dan lahir setan pala hitam. Siapa setan pala hitam? Itulah kalau di bulan Ramadan yang ngerokok. Itulah dia orang-orang yang suka makan di warteg jam 11 siang, jam 12 siang. Ya, itu adalah setan pala hitam. Ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, nggak ada di sini insya Allah. Nah itu, jadi setan iblis sebenarnya udah diikat. Cuma akhirnya kata setan iblis begini, alhamdulillah. Kata setan alhamdulillah. Kenapa? Ya, sekarang mas saya sudah pensiun. Ya, sudah enggak punya tugas lagi. Kenapa? Karena banyak ya anak buah saya, setan-setan pala hitam sekarang udah menjadi setan semuanya. Ketika kita bacain Fatihah, dia kagak lari. Ya, apalagi diazanin. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau setan yang bukan pala hitam lari panas. Tapi kalau setan pala hitam dibacain Fatihah, dibaca surah Yasin. Betul nggak? Itu begitu. Kita baca Fatihah, baca surah Yasin. Apalagi sekedar cuma azan doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, ini mah seperti gonggongan anjing katanya. Tuh, begitu. Ya. Jadi itulah sekarang gangguannya banyak setan pala hitam. Ya, nah mudah-mudahan nih setan pala hitam nih kagak ada di Cidodol. Ya. Ya, amin ya robbal alamin. Nah yang kedua gangguan lagi ketika kita berpuasa apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu nih. Hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratum bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu memotivasi manusia, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu hawa nafsu begitu. Ya, jadi kadang-kadang kenapa ada di antara manusia di bulan suci Ramadan itu masih enggak mau melaksanakan amal-amal kebaikan karena terdorong oleh hawa nafsu. Nah, ini kita jangan sampai ya kebawa oleh hawa nafsu. Kadang-kadang di malam pertama, di hari pertama semangat puasa dan qiyamul lailnya, semangat baca Al-Qur'annya, semangat tadarrusannya. Itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Namun nanti kalau udah malam-malam yang terakhir, apalagi udah tanggal 21, 22, 23, ya Allah, ini udah terasa hawa nafsu udah benar-benar harus dilawan ini, jangan diikutin. Karena banyak yang sudah nyerah lebih dulu. Semestinya dia masih melakukan amaliyah Ramadan, tapi dia tidak mampu lagi. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu. Nah, makanya ayo baca sama-sama ini doa. Saya akan berikan, dan khususnya ini doa mesti dibaca di saat-saat malam-malam terakhir, di hari-hari yang terakhir. Kalau di awal nggak usah dibaca nih doa karena masih semangat. Ya, ayo Bapak, Saudara, anak muda ikutin. Ya, saya kasih resepnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma paksain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa dibaca saat-saat kita udah mulai males. Ya, Allahumma paksain. Paham? Paham ya? Jelas? Jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Rizky Haji Kosani Hatta yang telah menyampaikan tausiah agama. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil